Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Doi kok nggak balas-balas chatku sih? Aduh, jangan-jangan dia selingkuh lagi. Aduh, kenapa sih aku nggak paham-paham sama matkul ini? Gimana kalau nanti aku nggak lulus? Gimana kalau nanti aku jadi pengangguran? Duh, tadi aku canggung banget. Jangan-jangan mereka lagi ngomongin aku sekarang. Jangan-jangan mereka lagi ngetawain aku. Jangan-jangan mereka... Halo Sobat Overthinking. Akhir-akhir ini aku tuh sering banget ngeliat orang tuh ngeluh overthinking. Saking spesialnya masalah overthinking ini, sampai kadang tuh ada jam khusus buat overthinking. Misal pas mau tidur, atau pas tengah malam, atau bahkan pas baru bangun tidur. Bahkan ada yang seharian tuh kerjaannya overthinking terus. Aku nih saking pro-nya overthinking, sampai kadang waktu sholat tuh bisa loh overthinking. Waktu ngaji juga bisa, waktu baca buku juga bisa, tapi mungkin gara-gara setan sih. Overthinking kan artinya memikirkan sesuatu secara berlebihan. Mikirin sesuatu tuh boleh banget kan? Tapi semua hal kalau dilakukan secara over atau berlebihan kan gak ada yang baik. Nah terus gimana nih caranya biar kita nggak memikirkan sesuatu secara berlebihan? Cara yang pertama, jangan terlalu berusaha untuk berhenti berpikir. Kok malah gak boleh berusaha sih? Apa sih? Misalnya kalau kamu mikir gimana sih caranya biar kamu nggak mikir berlebihan. Jadinya kan kamu lagi memikirkan pikiranmu yang sedang berpikir. Nah, pada akhirnya nanti akan terbentuklah lingkaran setan. Yang berarti keadaan dimana seolah-olah masalah itu nggak ada ujungnya dan susah banget dicari penyelesaiannya. Nah terus gimana dong kalau udah terlanjur masuk ke lingkaran setan? Caranya kamu harus langsung sadar, oh ini aku lagi overthinking nih. Langsung distract atau alihkan pikiran kalian ke hal-hal yang lain. Misalnya baca buku, main game, streaming film, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Kalau masih aja overthinking, cara yang kedua kalian bisa catat apa sih sebenarnya masalah yang lagi kalian pikirin sekarang. Mungkin sekarang kamu lagi mikirin masalah-masalah yang sebenarnya udah berlalu. Atau mungkin kamu punya masalah sama orang lain tapi kamu belum sempet nyelesain masalah itu. Atau mungkin kamu overthinking gara-gara doimu tuh gak ngasih kejelasan hubunganmu sama dia tuh sebenarnya apa gitu loh. Sayang, sebenarnya hubungan kita tuh temenan aja atau gimana sih? Aku nggak paham banget loh, aku sampai overthinking. Atau mungkin ternyata kamu kepikiran sama apa yang akan terjadi di masa depanmu, padahal hal tersebut belum tentu juga akan terjadi ke kamu. Catat aja semuanya di kertas atau buku harian yang kalian punya, karena bisa jadi loh masalah yang sebenarnya kamu pikirin terus itu tuh udah pernah kamu pikirin kemarin-kemarin, tapi karena nggak dicatat jadinya lupa lagi kan, jadi mikirin itu lagi, terus setiap hari tuh masalah nambah terus kan, jadi ada suatu hari dimana kamu tuh masalahnya numpuk banget, jadi overthinking banget sampai nggak bisa ngelakuin hal-hal positif yang lain gitu. Pokoknya jangan cuma dipendem aja di otak, kalian harus menulis itu semua biar kalian tahu sebenarnya apa aja sih yang bikin aku overthinking selama ini. Tulis kenapa kamu bisa overthinking, mungkin gara-gara habis lihat sosmed atau gara-gara omongan temen. Kalau emang gara-gara hal-hal yang tadi udah aku sebutin, berarti kamu harus menjauhi hal-hal yang bikin overthinkingmu itu kumat lagi. Terus kita lihat lagi aja, masalah yang sebenarnya kita pikirin tuh Emang segitu pentingnya ya sampai kamu tuh mikir berjam-jam, bahkan seharian? lah kalau nggak penting-penting amat ya ngapain gitu loh. Maksudnya overthinking tuh juga bisa memicu mental illness. Kadang itu juga orang mikir secara berlebihan itu hal-hal yang sebenarnya dia tuh nggak bisa kontrol. Kayak contohnya tadi kamu mikirin apa yang akan terjadi di masa depanmu. Kamu takut gagal, kamu takut gimana nanti kalau misalnya kamu jadi pengangguran dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Dia nggak akan pernah berubah kalau kamu nggak melakukan suatu perubahan gitu loh. Kurang-kurangin ngomong kalimat gimana kalau nanti bla bla bla, jangan-jangan nanti aku bla bla bla. Biasanya asal usul overthinking tuh dari kata-kata itu. Cara yang ketiga, jangan sampai ada waktu kosong sedikit pun yang bener-bener kamu tuh nggak ngapa-ngapain sama sekali. Karena ini dari pengalamanku sendiri, kalau waktu aku kosong, nggak ada kerjaan, gabut banget, nggak tahu mau ngapain, itu biasanya pikiranku langsung kemana-mana. Tapi yang mendominasi tuh selalu pikiran-pikiran negatif. Jadi aku saranin jangan sampai ada waktu kosong ya. Kalian bisa isi dengan baca buku, lihat YouTube, atau mungkin main game, streaming film, bersih-bersih rumah, bantu-bantu ibu. Pokoknya jangan sampai kosong. Aku sangat-sangat highly recommend kalian untuk membaca buku
Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karena aku udah baca setengah lah, tapi belum selesai. Itu bukunya bagus banget buat kalian yang suka overthinking. Cara yang keempat, kalian bisa terapkan mindfulness, yang berarti momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu juga. Ini katanya seorang psikolog bernama Susan Peacock. Mindfulness adalah melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa tapi dengan kesadaran penuh. Misalnya kamu lagi makan nih, ya udah fokus makan aja, nggak usah sambil bengong atau nonton TV atau apa. Soalnya kadang kalau kamu bengong tuh mulai kayak langsung pikiran-pikiran negatif tuh muncul, masuk otak lagi, overthinking lagi. Terus misalnya kalian lagi kora-kora, cuci piring, ya udah kalian fokus cuci piring aja, kayak sambil merasakan gosokan, sambil merasakan air yang mengalir, pokoknya sadar gitu loh. Misalnya gini, waktu lagi cuci piring, wah airnya dingin ya, wah piringnya licin ya, kelihatannya nggak penting, tapi kalau kamu terus-terusan melatih mindfulness, kamu bisa menghindarkan diri dari overthinking, biar pikiran tuh fokus ke satu hal gitu loh, bukan sambil bengong. Dalam bahasa agama, ini disebut dengan hidup pada saat ini, jadi nggak sambil mikirin masa lalu atau mungkin mengkhawatirkan masa depan kalian. Cara yang kelima, buat kalian yang nggak pernah olahraga sama sekali pada saat pandemi ini, olahraga ore. Aku udah pernah coba olahraga waktu aku tuh lagi sedih atau lagi overthinking, lagi stres gitu. Mungkin yang kenal aku tahu kalau aku tuh sangat-sangat anti sama olahraga, tapi pada akhirnya aku jogging juga gitu loh. Nggak tahu kenapa besoknya waktu bangun tidur tuh rasanya bad mood itu jadi good mood gitu loh. Karena nggak tahu ya, aku tuh kebiasaan kalau misalnya bangun tidur langsung kepikiran hal-hal negatif biasanya loh ya. Tapi semenjak aku olahraga, jogging pagi gitu, gak tahu ya, bad mood itu tadi berubah jadi good mood gitu loh. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari University of South Australia dan MSH atau Medical School Hamburg di Jerman membuktikan bahwa olahraga selama 150 menit dalam seminggu dapat membantu meringankan depresi dan kecemasan. Karena kalau kamu keseringan overthinking bisa kena gangguan kecemasan sama depresi loh teman-teman. Hati-hati. Tapi kalau cara-cara yang udah aku sebutin tadi udah kalian lakuin semua dan ternyata nggak ngaruh, kalian tetap overthinking, terus kayaknya kalian butuh tenaga medis, yaitu psikiater. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.